Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim, Bapak Dr. Andus Erwin Siregar MBA. Kemudian Bapak Rektor Profesor Dr. dan Ramdan MBA MSc. Kemudian para Wakil Rektor, para fungsionaris fakultas dan pasca sarjana, kemudian yang kita tunggu-tunggukan, yang kami hormati dan kami banggakan, penceramah kita pada hari ini ialah Bapak Abdul Muhadir Ritonga MPD, dan tentunya yang kami sayangi seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan kajian ba'da zuhur sebagaimana yang telah terjadwalkan, dan hari ini merupakan pengajian terakhir di masjid ini karena insya Allah besok kita akan libur. Maka dari itu kami berharap di pengajian terakhir ini membangkitkan motivasi kita dan tidak menyurutkan kita untuk mengikuti kajian-kajian yang berikutnya. Untuk memperhemat waktu, di sini kami persilahkan untuk kata sambutan dari Bapak Ketua BKM Masjid At-Taqwa Umah sebelum nanti dilanjutkan oleh ceramah kita. Kepada Bapak Ketua BKM, Bapak Dr. Hasan Samosir, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah, selanjutnya kita bersalawat salam kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tentu yang kita hormati bersama Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, dan juga tentunya Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Abdul Muhadir Ritonga, dan beliau ini sangat bersyukur kita, beliau bisa meluangkan waktu bersama kita, dan sebenarnya ke depan akan kita format agar beliau bisa di awal, karena memang beliau ini Ustadz yang sangat disenangi oleh jamaah. Kita juga di kampus ini beliau pernah sekali hadir ceramah dan meminta jamaah biar bisa hadir lagi, apalagi ada nyanyi-nyanyi Indianya kan gitu ya, ya Ustadz ya. Sebagai kajian kita hari ini, tentunya ini karena penutup ya, besok kita sudah tidak masuk kerja. Mewakili Bapak Ketua Yayasan, kami menyampaikan kepada kita semua, karena ini pengajian terakhir, walaupun di schedule tercatatkan kita masih ada besok, cuma itu kan keputusan pemerintah kan belakangan, dan kita sudah mulai ada namanya cuti ya, dimulai tanggal 19 dengan pertimbangan pemerintah agar jangan ada hari puncaknya, sehingga memang karena selama ini arus mudik, arus balik itu kalau di beban puncak itu macetnya luar biasa. Jadi ini tentu sebuah pemikiran dari pemerintah ya, khususnya yang sangat luar biasa untuk mengurai kemacetan arus mudik dan arus balik itu luar biasa. Ini tentu kita apresiasi, libur juga kita agak lebih panjang sedikit. Tentu kami dari Badan Pemakmuran Masjid sesuai dengan arahan Bapak Ketua Yayasan, kita sudah menjalankan program kajian Ramadan ini. Alhamdulillah mendapat sambutan yang luar biasa, syiarnya luar biasa, dan juga setiap hari kita upload di YouTube, dan juga tingkat yang menonton juga sampai dengan ribuan penonton. Sehingga dengan demikian tentu kami berterima kasih atas
partisipasi kehadiran kita semua. Tentu yang namanya di bulan Ramadan, apalagi duduk di Majlis Ta'lim itu lebih baik daripada sholat sunat 100 rakaat. Apalagi di bulan Ramadan tentu dilipat gandakan lagi sampai dengan 60 kali lipat dari luar bulan Ramadan. Karena itu kajian ini akan terus kita lanjutkan pada tahun-tahun Ramadan yang akan datang, tentu dengan penceramah. Kita harapkan nanti Ustaz Abdel bisa menyisihkan waktu, dan nanti masukan-masukan jamaah akan kita pertimbangkan. Di sisi lain kami juga mengucapkan terima kasih atas kita bisa terawih di sini, termasuk juga kegiatan buka puasa bersama yang tahun ini kita laksanakan dengan tingkat partisipasi dan juga kehadiran kita yang luar biasa. Semua ini tentunya kami dari BKM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan, kepada Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, semua kita, terutama kepada seluruh pegawai, dosen yang berhadir. Dan ini menunjukkan kita kecintaan kepada majelis ilmu, karena di sini adalah taman-taman surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, panjang umur kita, sehat-sehat kita semua. Dan terakhir kami sampaikan, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidina wal faizin kullu am wa antum bi khair. Kami menyampaikan tentu program ini dalam rangka juga semangat takwa. Dan untuk kegiatan semangat takwa ini, sesudah kami pertimbangkan semua, tidak mungkin dibagikan lagi di akhir Ramadan, karena nanti akan tinggal di kantor. Maka nanti habis dari Lebaran, insya Allah itulah nanti akan dibagikan. Tapi semuanya kehadiran kita tidak hanya dicatat dalam absensi kehadiran, tapi dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh kita, amal ibadah kita berlipat ganda di bulan suci Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Kepada Ustaz Abdel terima kasih, dan kami sangat mengharapkan pencerahan-pencerahannya. Kalau bisa disisipkan satu lagu India, itu sangat luar biasa. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan tidak hanya kita dapatkan dari sekolah ataupun kampus, tetapi pendidikan itu tentunya berawal dari rumah kita sendiri, yaitu keluarga. Maka dari itu, mari sama-sama kita simak tema kita pada hari ini, ialah Ramadan bulan pendidikan keluarga. Untuk itu kami persilahkan dengan segala hormat kepada Bapak Abdel Muhadir Ridwan MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ketua Yayasan, Bapak Rektor, seluruh dosen, Ketua BKM yang saya muliakan, hadirin yang dirahmati Allah. Ada orang yang sampai usianya puasa tapi dia tak ikut puasa. Ada pula orang sehat fisiknya cuma tak dibolehkan puasa karena menyelamatkan fisiknya. Ada yang parah, sehat fisiknya sampai usianya tapi tak sanggup puasa, itu udah karena mati hatinya. Makanya hari ini Bapak Ibu, bersyukur kita sampai usia kita hari ini, hitungan 3 hari lagi ke depan, mudah-mudahan kita sampai Allah sampaikan usia kita sampai di hari kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kitab, nama kitabnya Fiqhul Hayatu fi Ramadan, kehidupan-kehidupan yang ada dalam Ramadan. Penulis Al-Imam Ahmad Husaini Al-Afani.
Kitab ini tebal, hampir 600 halaman. Ini penulis kitab yang paling tebal, Ulul Himmah, Al-Imam Abu Hasan Husain Al-Athani. Kitab ini juga jilidnya hampir 12 jilid. Maka Fiqh Ramadan mengatakan, apa hikmah pelajaran dalam Ramadan? Pertama, riyadhatun nafsi anil maza'ah. Allah ingin melatih kau macam mana rasanya menjadi orang lapar. Bapak Ibu, hanya ibadah Ramadan lah yang semua sama rasanya. Orang kaya mau orang susah, mau pejabat mau rakyat, sama laparnya ketika puasa. Maka pejabat-pejabat yang biasa makan enak, satu hari makan 3 kali, begitu puasa, oh begini rupanya lapar ya, pahit air ludah itu. Makanya Bu, minta tolong saya, berapa hari lagi nih, kalau ibu masak sahur, kasih makanan yang bergizi biar bertenaga dalam aktivitas sehari-hari. Ini kadang-kadang saya pernah nanya mama saya, Bapak Ibu, mama saya baru regar, kutanya, "Oh mak, yo, kenapa di awal-awal puasa mak orang semua makan enak, beli daging, masak beli ayam, pakai ikan?" Kata mak kami, biar jangan takujud badan awal-awal puasa. Memang betul Pak, awal puasa rendang, ikan, ayam. Masuk nanti 10 Ramadan, balik ikan sambal. Masuk 12 Ramadan ke 15, tempe tahu. Balik nanti ke 15 Ramadan, putih telur, sisa-sisa buat kue. Itulah mohon maaf yang disambal. Kuningnya dibuat kue, putihnya sama awak Pak. Itulah yang digoreng. Masuk mohon maaf ke 21 Ramadan, balik Indomie. Taulah Indomie Bu, enggak ada gizinya itu. Begitu dimakan jam 8 udah ngisap. Awak pun nengok manusia kayak alien, panjang kepalanya, mulai kecil badannya. Awak pun oyong kayak di atas sampan. Ini macam mana gitu. Itulah Muhammad pendidikan yang pertama. Riyadhatun nafsi anil maza'ah. Dilatih Allah kau macam mana rasanya jadi orang lapar. Jadi tak ada bedanya itu. Maka minta tolong Bapak Ibu, orang tua kita dulu, kita kecil memang dilatih walaupun tak tahan 1 hari. Yang penting kau bangun sahur. Itulah dasarnya orang dulu. Tak tinggi akademisinya, tapi Muhammad spiritualnya luar biasa. Bangun. Sahur. Bahkan kita kalau enggak dibangunkan sahur marah. Mama enggak bangun nyawa loh, kau masih anak-anak. Tapi Muhammad pendidikan yang dapat apa? Begitu udah tua terbiasa menahan lapar. Karena kecil dibiasakan orang tua. Bangun. Kami dulu anam kami. Kalau di kampung Ustaz Rizki Muhammad, awak dulu belum punya listrik, gelap lah semua. Bagus bangun. Bangun semua anak-anak. Makan. Entah mana cuci tangan, mana lauk, rata semua. Ambil rupanya yang terambil cuci tangan. Ambil kecap sinar langkat, mulailah kecap itu cuci tangan itu deal, bukan kuah. Ya mak ya, makan. Begitu makan, sholat subuh, tidur. Jam 8 mulai ngisap, merengek itu. Mak, awak buka mak ya, nggak tahan awak lo. Tidur. Jam 10 bangun lagi, nggak tahan awak lo mah. Allahu Akbar, mau pingsan awak mak. Nggak ada sejarahnya orang puasa pingsan, banyak kali ilmu. Tidur, balik lagi tidur. Jam 12 panas kepala ini, panas sekali lo mak. Batal awak mak ya. Mandi. Diambil lo mak kula baskom, diisi air. Kadang-kadang panas kepalanya mak, ambil gayung, isi air, teteskan ke kepala sampai netes sampai habis. Gak usah bohong. Waktu kecil nonggo sampai habis lagi, ambil lagi air itu, teteskan lagi ke kepala. Tapi enggak batal. Kenapa? Karena dilatih macam mana rasanya menjadi orang lapar. Orang itu sekarang kurang perhatiannya terhadap puasa. Anaknya tahan puasa, orang tuanya yang kasihan menengok anaknya. Kok pucat kali anak bunda ya Allah. Batal nak ya, orang tua durhaka kali. Disuruhnya batal anaknya. Jadi apa gunanya dia puasa? Orang tua makanya anak-anak kalau melatih puasa tafrih. Apa makna tafrih? Biar kasih dia iming-iming kesenangan. Coba kita ingat dulu. Siapa yang puasa 1 hari, THR-nya nanti goceng. Dulu orang tua kayak gitu mendidiknya. Siapa yang tarawihnya full, baju lebarannya 2. Siapa yang tadarusnya hatam 30 juz, THR-nya cepet limpul. Awak pun rajin baca Quran.
Ini sekarang ya Allah Rabbi, ayah pun tak puasa. Ayah nggak puasa, jangan kau contoh ayah kau ini, udah hancur kali. Jadi ayah saya mau dicontohnya. Jangan kau contoh ayah kau ini, kata. Seorang ulama bernama Abdul Alwan. Saya juga karena orang pendidikan, penelitian saya pendidikan spiritual, maka kitab yang klasik terkenal Tarbiyatul Aulad. Nah, penulis Abdul Alwan. Apa kata beliau? Anak itu kayak ranting. Innal khusuna idza qawamtaha i'tadalat wa la yalinu idza qawamtahul hasabu. Anak itu bagaikan ranting, kemana kau arahkan bisa. Kenapa? Karena ranting itu masih lembut. Innal wala yalinu idza qawamtahul hasabu. Tapi ketika ranting itu menjadi kayu, takkan bisa kau letakkan, kau bengkokkan kemana arah yang kau mau. Begitulah anak-anak kau dididik dari kecil. Kalau dia kecil, tahan puasa. Kalau sudah tua terbiasa. Tapi ketika kecil tak dilatih puasa macam mana lapar, jangan harap tua pun besok dia tak tahan puasa. Itulah zaman sekarang. Maka jangan heran Bapak Ibu, kita dulu waktu kecil SD Ustaz Muhammad udah full puasa kita. Sekarang SMP, SMA masih banyak yang merokok di pinggir jalan Islam agamanya. Kenapa? Karena tak pernah menghargai macam mana Ramadan ini untuk kita orang yang beriman. Realita ini. Makanya Muhammad iming-imingi ya, siapa nanti yang tadarus, siapa yang Bilal, nanti Muhammad kasih ya, satu malam limpul. Oh, semangat limpul. Dah. Yang kedua, wa kana fi ijabati hasur rahmatil fuqara. Pendidikan yang kedua, apa makna diwajibkannya orang berpuasa? Kata Al-Imam Hasan Al-Mawardi, macam mana kau datang mencintai orang-orang fakir. Disitulah letaknya berbagi. Makanya Bapak Ibu, Ramadan yang dulu-dulu, kalau kita orang-orang kampung dulu, indahnya Ramadan itu melatih kita macam mana saling menghargai, saling berbagi. Kalau tetangga makan masak kolak, tercium baunya dari sebelah rumah, tak ditegur pun diantarnya itu, kan? Inilah kak tadi masak kolak kami kak. Oh ya, tak banyak-banyaknya, satu sisir, alhamdulillah. Tapi kata Ustaz Rito semalam, idza tabakhtal maraqah fa aktsar ma'aha. Kalau kau masak sayuran, banyakkan kuahnya, pisang kak satu sisirnya, tak apalah banyak pisangnya kak. Cuman karena syarat Ustaz, saling berbagi bertetangga. Tetangga kita ini kan ada pak kak kan 20 rumah, biar dapat semua. Alhamdulillah disuruh Ustaz itulah. Kalau pisangnya satu sisir, usahakan kuahnya satu dangdang. Inilah yang ada kak ya. Dia kasihnya lah pakai rantang. Waktu mengambil centong, gak ada yang nimbul pisang, kuah semua, pandan yang nimbul dari bawah. Terakhir waktu pun mencret, nggak ada otak kau kata, gak usah kau ngasih kalau kayak gini kata. Saling berbagilah. Makanya Ramadan itu tengok. Oh, tapi minta tolong pula, jangan waktu puasa wak dermawan. Kadang-kadang waktu puasa kita dermawan, begitu habis puasa balik lagi datang kayak kurunnya. Kasih yang terbaik. Ada 4 rezeki dibagi tak pernah miskin walaupun tak pernah diminta. Pertama orang tua. Allahu Akbar. Izin, orang tua tak pernah minta. Aku mak kandungku tak pernah minta sekalipun. Tak pernah minta. Nyindir yang sering. Kalau minta enggak pernah. Kalau nyindir Allah. Semalam mama karantudil nengok-nengok baju lebaran. Ada baju kayak orang-orang Arab. Hitam dia, liris kuning tangannya sama tengahnya. Mama tanya di rantau 700. Coba tanya di Medan. Minta belikanlah dia itu. Enggak mungkin ku tanya. Itulah hebatnya orang tua. Oh ya. Yang kedua Pak, rezeki kalau mohon maaf tak diminta wajib dikasih istri. Cuman mohon maaf, urusan berbagi-bagi perempuan ini paling jago. Orang ini belum lagi lebaran Pak, udah ada baju lebarannya. Kita 5 tahun lebaran tak berganti baju ini. Kadang-kadang awak tegur, dek gantilah baju koko abang. Tahun semalam masih bagus, tapi udah putus kancingnya, udah kujahit. Dijahit waktu beda warnanya, 5 kancingnya beda warnanya, merah, kuning, hijau. Mana dapat benang itu yang dijahitnya. Yang ketiga ini pula, wakilkanlah ibadahmu kepada orang yang rajin ibadah. Saya ulangi, wakilkanlah ibadahmu kepada orang yang rajin ibadah. Tak bisa hatam 30 juz, sumbanglah orang yang habis Quran. Tak bisa Muhammad awak Muhammad bangun masjid, minimal kau bantu Muhammad operasional masjid. Saya alhamdulillah Ustaz Dr. Muhammad Bang Hasrat, saya alhamdulillah diberangkatkan salah satu hamba Allah, mantan Bupati Langkat, Pak Ngongesa.
ceramah saya, senang dia sejenak sekali ceramah. Ustaz udah umroh? Belum, besok berangkat. Sedetik itu Pak. Kenapa? Aku tak bisa ceramah buat orang senang. Ustaz ku tengok ceramah banyak orang yang senang. Minimal ku senangkan Ustaz jadi ibadahku. Luar biasa. Muhammad. Maka kita hari ini Muhammad di masjid-masjid ni, ya, kasih bukaan bersama. Kan ada Ustaz sini Ustaz ya? Buka bersama ada Pak? Ustaz. Coba kasih di rumah-rumah kita komplek, kasih buka bersama. Muhammad Bu, kami ustaz-ustaz kalau buka bersama kadang-kadang kurang dihargai Pak. Asyik gorengan aja. Tiap hari gorengan. Kami perlu gizi. Makanya serak suara ini tiap hari gorengan. Muhammad, silakan Pak Ustaz. Mak gorengan lagi besok lagi habis tarawih. Silakan Ustaz. Makanya serak. Jangankan lengket di tenggorokan Bu. Muhammad, pernah kulempar sisa-sisa bakwan yang tadi malam. Kulempar ke dinding, lengket bawah itu lengket. Bayangkan itu. Saking banyaknya minyaknya itu. Lengket. Itulah lengket ke tenggorokan. Makanya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berselemak tenggorokan itu. Kasih yang terbaik. Kalau banyak yang tua-tua, kasih yang lembut-lembut, ongol-ongol, nggak susah waktu makannya. Itu masuk tup masuk langsung ke dalam. Ini udah banyak yang tua, dikasih pula Muhammad makan gorengan, keraknya Muhammad kayak pencakar langit, tebalnya luar biasa. Itu makan waktu telan awak, yang kau belum hancur kata. Tahan dulu. Apalagi makan kue lapis Pak. Muhammad, kau nampak kita waktu makan kue lapis, jangan cakapi. Biarkan waktu berjeng sendiri di mana titik terakhir dia tahan. Biarkan. Hampir kanan, hampir kiri, hampir kanan. Telan lawak masih lengket, diam kau. Hampir kanan, hampir kiri. Kasih yang terbaik. Kan kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang kau suka, yang kau cintai, itu yang kau berikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita makan di rumah enak-enak, mewah, ke rumah Allah kadang-kadang sembarangan. Saya 8 tahun jaga masjid Bapak Ibu. Muhammad, sampai udah menikah saya baru enggak jaga masjid. Udah korban aku Pak, naik Fortuner. Lari laku, semua gorengan kiri kanan plastik. Di sini tahu isi, di sini bakwan. Beginilah pembawaan. Allah ya Allah. Makanya orang dulu walaupun enggak kaya, perasaannya tinggi. Perasaannya tinggi. Maka jangan pelit-pelit jadi orang. Dah, Muhammad it'amu alal maja'ah. Apa tadi? Rahmatil fuqara. Pendidikan yang kedua dalam Ramadan, melatih kita macam mana mencintai orang fakir. Cuman sekarang banyak orang yang pura-pura fakir. Oh, banyak sehat matanya pura-pura buta. Tangannya sempurna dua-dua, pura-pura puntung. Kakinya bisa jalan, pura-pura pincang. Kenapa? Senang dia dengan meminta-minta. Maka Bapak Ibu, kalau tak dapat zakat fitrah saudara-saudara kita, sampaikan ceramahku siang ini. Kakak enggak dapat zakat fitrah? Enggak. Bersyukurlah kakak. Cukuplah kakak 20 tahun jadi orang miskin di kampung ini. Tahun ini kakak diangkat Allah derajatnya jadi orang kaya. Enggak ada zakat fitrah. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu memang. Alhamdulillah. Malu juga nyawa dapat zakat fitrah tiap tahun, malu. Cuma macam mana awak susah. Tapi sekarang kakak kan udah lumayan kak kan? Iya, lumayan parah memang. Bukan lumayan parah. Oh, maksudnya kak jangan kayak gitu. Maksudnya kak kalau nggak dapat syukur-syukur aja, sabar kakak. Ada tukang menggoda, kakak nggak dapat zakat fitrah dari masjid. Enggak, naik loh kak, naik. Mulai goyang. Maksudnya naik. Tahun semalam kakak dapat berapa kak? 300. Tahun ini kak gopek. Sayang kak, sayang, goyang juga waktu datang lagi, masukkan lagi laku tahun ini, masuk lagi waktu. Saya pribadi Muhammad, Pak izin, Muhammad kali saya lebih suka saya ada mahasiswa bawa tripod, pakai speaker, lagi makan malam kita Ustaz Asrad, Muhammad datang dia bawa gitar. Selamat malam semua. Muhammad mengganggu ketenangannya sejenak. Kami membawakan sebuah lagu mengiringi makan malam Anda semua. Muhammad kalau terganggu, permintaan Ustaz Asad ini. Kesi roje tumse mulakate hogi, mere jani ustin mere sate hogi, magar kap na jane ye barsate hogi,
meradil biasa, meradil akela. Angkat tangannya kunyah nasinya. Mere takdir itu nikal kaisa menia meri mehbuba mere tafsir itu nikal kaisa menia meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba meri mehbuba. Lagu kedua, mapopopopopopopopo salalala wana salalala. Bagusan awak kasih yang begitu ketimbang yang pura-pura sehat, sakit tapi sehat. Betul kan Bu? Nah, kan? Macam ayang baru viral bukan? Orang kaya mati, orang miskin mati. Kasih itu. Rakyat biasa mati, yang nyanyi hidup. Karena mak yang nyanyi. Kan viral itu Pak. Bagus awak kasih itu. Kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang kita ini tak ngerti. Macam kami Muhammad dulu, Muhammad Ustaz Asran, kami Ustaz Rizki waktu mahasiswa. Kalau udah Muhammad Ramadan, banyak uang masuk. Kenapa? Bukan kategori miskin. Ibnu Sabil, zakat fitrah kamil itu, zakat mal. Kami pun bergaya lah main ular, pura-pura pau, cair. Pemain lamanya ini Ustaz Rizki ini. Mana anggota dewan cair. Iya, begitulah kadang-kadang kita tak ngerti. Muhammad itu ya. Nah, yang ketiga apa? Itmamu alal ibadah. Apa pendidikan Ramadan yang harus kita lakukan? Sempurnakanlah ibadah kesempatan tahunan ini. Cuman Muhammad, Bapak Ibu, ibadah yang payah hilang dalam Ramadan satu. Isti'zal fi kulli hal. Tergesa-gesa dalam gerakan sholat apapun yang dilakukan. Solat tercepat di dunia sampai hari ini masih orang Indonesia. Bayangkan di mana nikmatnya solat itu. 23 rakaat 7 menit. Bayangkan Ustaz Rizki ini qori. Saya membaca dalam kitab Ulumul Quran Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah. Kata beliau, 3 teknik baca Quran. Pertama namanya tahqiq, yang kedua namanya tadwir, yang ketiga namanya hadar. Apa makna tahqiq? Lambat membacanya, tak boleh dipakai jadi imam. Tahqiq itu sama dengan muzawwad, lambat dia kan. Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya tahqiq, lambat pelan. Tak boleh dipakai gaya ini ketika imam. Kapan selesai? Uruskan sholat. Wah, sebelah pun menjawab. Itu pula jawaban dia. Coba. Yang kedua namanya tadwir. Apa makna tadwir? Agak cepat membacanya. Itulah murattal. Kan? Allahu Akbar. Saya Muhammad Babi, yang saya lihat di Mekah sama di Madinah, di sana enggak ada takbir yang panjang. Allahu Akbar. Yang panjang itu adalah mewakili imam makmum, imam namanya Bilal. Karena jutaan orang di belakang suka disambung suaranya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di Medan Ustaz, aku udah korban aku. Lambat kali waktu takbirnya. Duluan awak lipat tangan ketimbang dia habis takbir. Allah. Awak udah berlipat, waktu belum habis. Balik lagi, ulang lagi balik. Yang sering kejadian, ini saya ini. Ketika bangkit dari sujud, sering kali kejadian ini. Allah, belum bangkit dia, masih di tengah, berhentilah berhenti. Jangan sampai duluan dia batal. Luan, baru dia luan. Itu letak. Makanya Allah Muhammad enggak nikmat. Yang boleh buru-buru dalam Ramadan cuma satu. Takjil. Takjil itu bahasa Arab. Istajala yastajilu istijalan. Apa maknanya?
Takjil itu adalah makanan menjelang berbuka, maka 20 menit, 10 menit itulah yang dikatakan takjil. Kalau sudah makan namanya iftar. Itu bedanya. Makanya makanan berbuka itu bukan takjil, namanya iftar. Tapi makan sebelum berbuka itu sudah siap, namanya takjil. Makanya 1 menit 10 menit lagi mau azan sudah siap makanan iftar tadi. Dah siap. Cuma jangan latah. Kita menunggu berbuka ini latah-latah. Sorong teh manis tu, sorong balik, sorong tarik, sorong tarik, putar. Handphone hidupkan matikan, TV hidupkan matikan, hidupkan. Anak itu noyong. Cemana nyanyi? Diam kau. Hidupkan matikan. Entah mana TV yang ditonton. Habis TV One, Global TV, Indosiar ganti lagi, SCTV kan. Anaknya pun mulai rabun-rabun. Tak mana pun yang ditonton katanya. Itulah. Saya pribadi Bapak Ibu, kalau sudah nunggu berbuka Bu, nikmat kali. Hafal saya iklan-iklan TVRI. Hafal aku itu. Pohon Pinang, Kurnia, Bingsung, Wali Kota Medan mengucapkan selamat berbuka Medan dan sekitarnya. Bukalah waktu, rupanya ambulan yang lewat batal sekeluarga. Coba. Jadi yang kedua apa? Muhammad tadarus. Tadarus ini apa maknanya? Tadarasa ya tadarus itu bina musyarakah dalam ilmu sorof. Maknanya ada orang yang diajari, ada orang yang belajar. Kalau baca Quran namanya tilawah. Zaman sekarang yang pintar hanya orang pintar yang boleh gabung, yang bodoh tak boleh gabung. Di kampung kami sana Rantau Perapat, orang semua Muhammad satu lingkaran, orang bodoh sama orang pintar gabung semua. Sekarang dibawa uak nilai Al-Qurannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalian tadarus ya? Iyo kak, boleh kakak gabung. Kakak udah lancah. Belum, agak lambat. Yang lambat di sana kak, yang lambat di sana kak, yang lambat di sana ya kak ya. Di sini yang copat-copat kak, satu malam satu. Jangan perkara kakak gabung, kami lambat sana kan. Yang di sana kumpul yang pau-pau, tiap hari berantem. Kenapa? Yang menyalahkan bodoh, yang disalahkan pun pau. Nggak tahu apa-apa, sama-sama bodoh gabung. Makanya mengaji ini tak bisa lama, tak bisa cepat, lama. Maka saya dulu ngajar ngaji, nggak mau saya pakai Iqra. Nggak mau saya itu. Ustaz bisa ngajar privat? Bisa. Iqra ya? Enggak. Kenapa? Iqra adalah pembodohan saya bilang. Padahal ilmu itu. Saya kan privat. Awak Muhammad dulu kuliah, mengkuliahkan adik lagi Ustaz. Macam mana biar ada uang masuk? Jangan pakai Iqra. Juz amma. Kenapa? Kalau juz amma lama hatamnya, jadi aman proyekku. Pakai otak awak kalau ngajar ngaji. Kalau Iqra 6 bulan tamat, habis proyek. Nggak ada lagi uang masuk. Kalau juz amma 5 tahun nggak tamat. Kan aman uang kuliah dari situ. Harus main. Kalau nggak main, ular nggak hidup di perantuan nih. Suka main ular tuh. Anak itu pun sampai SMA nggak tamat. Aku udah sarjana. Lanjut lagi. Orang ngejak lab 2 di atas an, lab 2 di bawah in, lab 2 di depan an in. Kalau Iqra, aku pernah dibodoh-bodoh anak-anak baca Iqra. Saya Ustaz mantan guru TK Pak. Saya basic saya guru SD, guru TK saya hampir 2 tahun. Guru SD hampir 4 tahun. Makanya sampai sekarang saya kok ceramah sama anak-anak masih aman. Kenapa? Karena tak semua penceramah bisa sama anak-anak. Nggak bisa. Emosi dia. Diam kalian. Wow kata anak. Wow kata. Kok enggak anak sama kok udah bijak kok kata waktu tu. Saya Muhammad suka sabar-sabar. Saya dipanggil bukan ustaz ketika ngajar waktu TK. Sopo Jarwo Pak, Sopo Jarwo. Allahu Akbar. Pak Sopo. Kok nggak anak polisi kau udah kubijak-bijak kau kupikir. Coba. Sopo Jarwo kayak gini aku bilang Sopo Jarwo. Nggak ada yang lagi mirip kayak aku lain sesi Sopo Jarwo. Sabar. Nah, ngaji dulu. Baca. Ketawa dia. Emosi aku di situ. Kau kenapa kau ketawa? Awak bukan ketawa loh Pak Ustaz. Ulang balik. Ulang.
Kau kenapa ketawa? Awak bukan ketawa Pak Ustaz. Hanya kan 3 kali Pak Ustaz. Awak kan celet payah ngomongnya satu-satu. Kalau payah. Kata mama 3-3 aja sekalian. Aku yang dibodoh-bodohinya. Dan perlu kita ingat, semua kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Kitab Jabur diturunkan 6 Ramadan, kitab Injil 13 Ramadan, kitab Taurat 18 Ramadan, Al-Quran 24 Ramadan, Suhuf Ibrahim 1 Ramadan. Semua kitab samawi diturunkan dalam bulan Ramadan. Cuman dulu Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan tak pakai titik, tak pakai baris, tak pakai titik. Yang pertama berjasa membuat titik dalam Al-Quran di masa dinasti Abbasiyah namanya Syekh Abu Aswad Ad-Duwaili. Di masa Malik bin Marwan yang pertama membuat tasdid namanya Hazzaz bin Yusuf. Yang di masa dinasti Umayyah yang pertama membuat baris bawah, baris atas namanya Imam Al-Farahidi. Dulu baca Quran tak ada titik, tak ada baris. Orang yang 3 inilah yang paling berjasa. Yang kedua, apa yang kita ambil dari Al-Quran? Dulu pun Al-Quran tak pakai lagu. Lagu itu diambil oleh Bahlatus. Yang kedua, Ishaq bin Ibrahim. 2 orang ini. Dari mana mengambil lagunya? Dari suara burung, suara ombak. Maka Muhammad Ustaz Asrar, daerah-daerah pesisir, Muhammad, mulai dari pesisir itu cantik-cantik suaranya. Tanjung Balai, Sungai Barombang, Ranto Perapat, Bila Hilir. Kutanya atukku, kenapa orang sana cantik-cantik suaranya tok? Karena orang tu sedih mengikuti gelombang laut, ya kan? Jalan-jalan ke Ranto Perapat, singgah sabontar di simpang Kawat. Ku doakan kau nanti nak kalau bosan jadi pejabat. Kalau tak mau nang kau jadi pejabat, pinomat kau jadi ustaz. Jalan-jalan ke Barastagi, singgah sabontar di Gunung Sitoli. Jauh kali mak, diam kau, bukan urusan itu. Hati-hati kau nak di akhir zaman nanti. Banyak kau tengok orang ke mana-mana bersorban kayak kiai. Rupanya waktu orang Bengali. Pikirnya kiai juga akan sama sorbannya. Rupanya orang Bengali yang ngambil susu kambing itu, Bu. Coba, itulah Muhammad, makna pendidikan Ramadan. 3, pertama, riyadatun nafsi 'anil maza'ah. Yang kedua, rahmatil fuqara, bagaimana kita merasakan mengasihi orang-orang fakir, datanglah saling berbagi. Yang ketiga, itmamu 'alal ibadah, sempurnakanlah ibadah dalam kesempatan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sama-sama sudah kita dengarkan ceramah ya dari Al-Ustadz kita. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang bisa saya simpulkan, yakni pertama adalah hikmah berpuasa. Tentunya kita bisa merasakan hal yang sama, baik orang kaya ataupun yang miskin. Kemudian tadi menyinggung terkait dengan anak itu bagai ranting karena masih lembut. Jadi jika sudah menjadi kayu, susah kita untuk membengkokkannya. Kemudian yang terakhir adalah Ramadan melatih kita untuk saling menghargai. Jadi Bapak Ibu, kita buka diskusi sebentar. Ustadz izin 10 menit kepada Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Baik, jadi tentunya kita hari ini mendapatkan banyak pengajaran ya, banyak ilmu dari Ustadz kita, penceramah kita yang sudah disampaikan tadi. Jadi saya berpikir karena ini sangat bermanfaat. Tentunya tidak hanya kita aplikasikan pada Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita bisa aplikasikan pada tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Al Ustadz, kami persilakan untuk pimpin doa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.